Jejak kekejaman pembunuh keluarga guru di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bisa terlihat dari kronologi pembunuhan yang nampak sudah disiapkan. Pelaku pembunuhan 3 orang anggota keluarga guru, Yusak Cahyo Utomo, 35, yang merupakan adik kandung Kristina, 34, salah satu korban sengaja memilih waktu dini hari untuk beraksi. Ia sudah menyiapkan palu sebagai alat kejahatan untuk mengeksekusi kakak perempuannya sendiri, bahkan kakak ipar dan keponakannya. Pelaku juga menyebut alasan lain, selain alasan tak diberi hutangan oleh kakaknya yang menurutnya jadi penyebab ia bertindak kejam. Yusa yang merupakan seorang residivis menyebut sempat ada konflik di dalam keluarga korban. Orang tua Kristina, yang juga merupakan orang tua Yusa, datang ke rumah Kristina untuk meminta izin menikah kembali. Namun, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh Kristina sehingga terjadi cekcok. Tersangka sakit hati karena korban cekcok dengan orang tua mereka terkait izin menikah lagi. Orang tua mereka akhirnya keluar dari rumah korban. Hal ini menambah alasan pelaku untuk menghabisi korban. Jelas AKBP Bimo Arianto, Kapolres Kediri dalam konferensi pers di Mapolres Kediri, Jumat, 6 Desember 2024. Pelaku sudah menyusun waktu kejahatannya sedemikian rupa meski sasarannya adalah kakaknya sendiri. Yusa tiba di Desa Pandantoyo pada Selasa, 3 Desember 2024, malam pukul 11 WIB dengan diantar oleh Samsudin, kerabatnya. Ia sempat menunggu di sebuah musala sebelum berjalan kaki menuju rumah korban di Dusun Gondang Legi. Pada Rabu, 4 Desember 2024, pukul 1 WIB, Yusa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara melompati pagar dan menunggu di sebuah tempat duduk bambu di belakang dapur. Saat itu, tersangka sudah menyiapkan sebuah palu yang dibawa dari rumahnya. Ketika Kristina keluar ke dapur, Yusa sempat berbicara dengan korban dan meminta bantuan untuk melunasi utangnya. Namun, Kristina menolak permintaan tersebut. Korban menolak membantu pelaku melunasi utangnya. Hal itu memicu pelaku untuk mengambil palu yang sudah disiapkan dan menyerang korban, diterang Kapolres. Yusa memukul Kristina di bagian leher hingga korban pingsan dan berteriak. Mendengar teriakan itu, suami korban, Agus Komarudin, keluar menuju dapur. Namun, pelaku juga menyerang Agus dengan memukul kepala dan rahangnya menggunakan palu. Setelah menghabisi kedua korban, pelaku juga menyerang anak pertama pasangan tersebut, Christian Agusta Wiratmaja, hingga meninggal dunia. Ini pembunuh keluarga kakak sendiri itu sudah ditangkap. Yusa ditangkap di sebuah rumah di Lamongan yang pernah ia tinggali saat bekerja di sana. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan sehingga polisi melumpuhkannya dengan tembakan. Yusa kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman maksimal yang dapat diterapkan adalah pidana mati. Ini adalah kasus pembunuhan berencana yang sangat keji. Kami berkomitmen untuk memprosesnya sesuai hukum dengan ancaman hukuman tertinggi, tegas AKBP Bimo.